Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yerni. Sesuai di judulnya, di thumbnailnya kalian udah tahu kalau di video kali ini aku bakal ngebahas tentang gimana memulai nge-YouTube di tahun 2021. Dan beberapa video aku ke depan bakal juga ngebahas tentang per-YouTubean. Karena menurutku banyak dari teman-teman semua yang menonton butuh informasi gimana sih untuk bisa mengembangkan YouTube, bahkan sampai bisa punya penghasilan juga dari YouTube. Jadi pastikan kalian harus nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk like dulu video ini, subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Jadi teman-teman, di tahun 2021 ini tahun yang tepat untuk kalian memulai untuk mengembangkan channel YouTube. Karena semakin kesini dunia digital itu semakin berkembang. Semua orang tuh pada melek banget dengan yang namanya digital ya. Jadi otomatis YouTube juga merupakan salah satu media di mana teman-teman juga bisa mengembangkan diri dan juga teman-teman bisa mengembangkan penghasilan ya pastinya. Tapi terkadang untuk memulai itu banyak yang bingung, gimana sih kita cara memulai YouTube-nya itu, cara mulainya itu dari mana kayak gitu. Nah sekarang kita bakal mulai bahas poin per poin. Nah sekarang kita bakal mulai dengan yang pertama, yaitu apa yang perlu dipersiapkan sebelum mulai nge-YouTube. Yang pertama yang perlu teman-teman siapkan adalah niat. Oke, jadi niat adalah faktor yang terpenting dan terutama bagi seseorang untuk memulai nge-YouTube. Bukan cuma nge-YouTube sebenarnya, dalam hal apapun, niat itu adalah yang paling utama dan yang paling penting. Karena tanpa niat yang kuat, ya sama aja gitu kan. Karena kalau nggak ada niat yang besar, maka ketika ada rasa malas atau misalnya rasa bosan atau misalnya ada tantangan apapun dari luar kita, gampang menyerahnya, gampang stopnya gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah niat. Pastikan Anda benar-benar sudah meniatkan hati untuk oke, gue bakal mulai nge-YouTube di tahun 2021 ini gitu ya. Kemudian setelah niat, yang kedua adalah konsep. Oke guys, jadi bicara soal konsep ini sebenarnya relatif ya, banyak masing-masing dengan versinya dia. Untuk konsep ini sendiri teman-teman perlu tahu dulu sebelumnya, ketika teman-teman mau mulai nge-YouTube, channelnya teman-teman ini bakal bergerak dalam hal kayak gimana gitu kan. Misalnya dalam hal make-upan, atau misalnya traveling, atau misalnya food vlogger, atau misalnya musik cover dan sebagainya. Teman-teman bisa mulai menyusun konsepnya akan seperti apa. Jadi harus tahu itu dulu, harus punya konsep, minimal punya gambaran tentang channel YouTube Anda akan seperti apa. Nanti dalam perjalanan juga kita akan berkembang konsepnya. Jadi dia bakal menyesuaikan dengan attention dari orang-orang yang nonton channel YouTube kita kayak gitu. Dan yang ketiga adalah gear. Jadi untuk gear ini teman-teman, memang dalam hal YouTube ini tentunya kita membutuhkan peralatan ya. Peralatan ini juga relatif. Teman-teman bisa punya yang canggih banget, teman-teman juga bisa yang punya sederhana banget. Intinya adalah apa yang ada pada kalian saat ini digunakan. Awalnya memulai nge-YouTube tidak ada kamera guys, tidak ada kamera khusus untuk pengambilan video gitu ya, tidak ada kamera DSLR dan sebagainya. Tapi aku punya handphone, dan handphone yang zaman sekarang kan kameranya udah bagus ya, dan aku memulai nge-YouTube-nya dengan menggunakan handphone. Bahkan sampai sekarang filming video ini pun juga masih menggunakan handphone. Itu artinya bahwa untuk gear atau peralatan ini sendiri tidak harus menjadi alasan bahwa kita harus menunggu yang bagus dulu baru kita mulai, tapi kita harus mulai dari yang ada pada kita gitu guys. Tidak harus juga menuntut untuk harus punya yang baru dan yang bagus gitu, yang canggih gitu, tapi harus memulai dengan apa yang ada punya kita dulu gitu. Jadi yang pertama adalah kamera untuk pengambilan video, kemudian yang kedua adalah mic. Jadi untuk mic ini sendiri juga sama ya, masih relatif ya semua perlengkapan ini.
Awalnya aku tidak menggunakan mic sama sekali dalam pengambilan video, hanya menggunakan pure dari handphone aja. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau menggunakan handphone saja dalam pengambilan video, kita tidak bisa menuntut bahwa audio kita bakal bagus banget, itu juga tidak. Tapi teman-teman, kita bisa mensiasati supaya audio kita masih jauh lebih baik gitu ya. Teman-teman bisa mencari tempat yang lebih tenang atau tidak bising gitu ya. Misalnya di dalam kamar kah, atau misalnya di dalam gudang kayak yang dipakai jadi tempat pengambilan video. Pokoknya teman-teman harus mencari tempat yang tenang, karena kalau kita pakai handphone otomatis dia bisa tangkap banyak suara dan itu bisa membuat audionya jadi kacau. Jadi pastikan teman-teman ada di tempat yang tenang, pengambilan video pun di waktu yang tenang. Misalnya teman-teman tidak mengambil video pada saat anak-anak lagi bermain di dalam rumah, atau misalnya tetangga lagi ngumpul-ngumpul, kita nggak ambil video gitu. Baguslah kalau misalnya video itu tentang vlog atau sebagainya, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya yang kayak mau membutuhkan untuk konsentrasi informasi didapatkan oleh orang yang nonton video kita, baiknya kita menggunakan ruangan yang tenang, kemudian di waktu yang tenang. Tapi kalau udah teman-teman yang udah ada mic-nya ya udah gampang lah. Sekarang juga banyak mic-mic yang murah, teman-teman bisa pakai aja. Tapi kalau tidak ada juga tidak menjadi alasan untuk tidak memulai. Selanjutnya adalah lighting. Jadi untuk lighting sendiri, teman-teman untuk memulai itu tidak perlu yang terlalu rempong gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya modal yang seadanya, teman-teman bisa menggunakan lighting gratis dari langit ya, dari cahaya matahari. Teman-teman bisa pakai, bisa HP-nya bisa ditaruh di jendela gitu. Misalnya matahari masuk jendela, itu dia menjadi lighting, natural lighting buat pengambilan video teman-teman sendiri. Untuk gear kayaknya kayak gitu udah cukup. Itu ya, jadi yang perlu dipersiapkan sebelum teman-teman memulai untuk konten itu, yang pertama yang tadi adalah niat, kemudian yang kedua adalah konsepnya, gambaran, kemudian yang ketiga adalah gear. Sekarang udah mulai nge-YouTube, sekarang udah bikin videonya, udah selesai nih. Yang kedua adalah apa yang dilakukan setelah videonya sudah diambil. Nah, ketika teman-teman udah ambil video nih kan, udah filming, udah take dan sebagainya. Nah, sekarang teman-teman harus melalui proses pengeditan. Sebenarnya ngedit itu juga tidak harus ya. Hanya kalau misalnya melalui proses edit tuh video jadi lebih bagus aja, lebih rapi, lebih informasinya lebih diperjelas, kemudian semuanya lebih diperbagus dengan proses pengeditan. Nah, untuk pengeditan ini sendiri kita bisa pakai peralatannya, bisa pakai handphone juga dan bisa pakai laptop. Kalau teman-teman tidak punya laptop atau misalnya laptopnya berat dan sebagainya, teman-teman pakai aja handphone, karena aku awalnya juga pakai handphone dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Untuk yang ngedit pakai handphone itu tidak cuma KineMaster. Ternyata ada juga aplikasi yang bagus yang bisa digunakan untuk mengedit video. Yang pertama KineMaster bisa, kemudian ada juga Viva Video, bisa juga InShot. Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi-aplikasi itu dan sebagainya ya. Masih ada yang lain-lain juga. Teman-teman bisa pakai itu. Ngeditnya cuma di handphone aja, teman-teman. Jadi itu juga masih bagus banget untuk pengeditan. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman harus punya laptop dulu untuk ngedit video. No. Teman-teman bisa memulai dengan menggunakan handphone. Kalau misalnya teman-teman menggunakan laptop, nah untuk laptop ini juga teman-teman bisa menggunakan banyak aplikasi ya sebenarnya yang tersedia, seperti Wondershare Filmora, kemudian ada juga Adobe Premiere dan sebagainya. Kalau misalnya awalnya teman-teman belum ada kemampuan untuk mengedit video, baiknya harus belajar. Itu harus. Nah, untuk aplikasi yang paling aku rekomendasikan untuk teman-teman yang misalnya pemula sama kayak aku, itu Wondershare Filmora sih gampang banget untuk kita pelajari secara otodidak. Jadi untuk pemula aku merekomendasikan Wondershare Filmora. Tapi kalau misalnya teman-teman punya skill yang lebih tinggi, teman-teman bisa aplikasi yang lain like Adobe Premiere misalnya. Dan setelah proses pengeditan, video tinggal dipublish di YouTube. Kemudian setelah publish, teman-teman harus promotion. Karena teman-teman sebagai pemula ya, sama kayak diriku juga ya. Ketika kita memulai membuat
konten. Itu kan banyak orang belum tahu. Tapi itu tugas kita sendiri untuk awalnya kita harus mempromosikan channel YouTube kita, mempromosikan video kita. Jadi setelah kita publish videonya di channel YouTube kita, jangan dibiarkan dia diam membisu. Tapi kita harus mempromosikan di mana-mana, pakai semua platform sosial media teman-teman, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, teman-teman pakai semuanya untuk ngepromosiin channel YouTube teman-teman sendiri. Nah, terus setelah kita udah bikin video, kita udah publish, itu berarti kita udah selesai ya untuk memulai YouTube-nya. Jangan berhenti sampai di situ. Teman-teman harus berpikir lagi untuk video apa yang mau teman-teman share lagi di channel YouTube teman-teman sendiri di kemudian hari. Untuk misalnya minggu depannya mau bikin apa lagi. Minimal teman-teman harus punya jadwal tayang. Jadi kayak misalnya dalam 1 minggu teman-teman mau tayangnya di hari apa, atau minimal mau berapa kali dalam 1 minggu. Terus teman-teman harus belajar untuk konsisten. Sama diriku juga sampai saat ini masih belajar untuk konsisten, karena semua orang memang bisa memulai, tapi untuk konsisten dan bertahan itu tidak mudah. Jadi kita memang harus lebih ekstra untuk belajar soal konsisten. Percayalah, pasti akan berkembang channel YouTube kalian. Stop bertanya-tanya lagi dan mulai aja dulu. Sekarang saatnya kamu memulai gitu. Oke? Jadi sebenarnya hal ini bisa teman-teman terapkan, memulai untuk YouTube atau misalnya dalam hal apapun, mulai aja dulu. Sekarang saatnya, mulai sekarang. Oke? Ya, semoga ada manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari video ini. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komen, nanti aku akan untuk jawab pertanyaannya satu persatu. Nah, untuk video-video kedepannya, beberapa video kedepannya aku memang lagi mau bahas soal ini, soal YouTube dan soal menjadi konten kreator ini di tahun 2021. Jadi pastikan kalian harus pantengin channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan kita berjumpa di video-video selanjutnya. Bye.